bagaimana cara kita mengatur emosi ketika kita justru bullish gitu, kita menang gitu. Karena kadang Oke. kalau kita menang itu, antara kita jadi over gitu atau gimana gitu. Jadi kayak gimana gitu, ngatur emosinya biar biar membedakan ini jadi kepedean kita atau jadi sotoy aja nanti untuk Oke. ke selanjutnya gitu. Itu bagusnya sebenarnya ngitung. Jadi gue tuh nggak suka kayak emosi tuh misalnya terlalu kayak antara happy, sedih. Gue tuh selalu cari kayak tengah damai aja nih, tengahnya. Jadi kayak misalnya portofolio gue liat dengan damai gitu. Maksudnya kayak ya turun 20% yang bohong lah kalau nggak ada sedih ada. Cuman kayak ya udah gitu. Lu pikirin apa yang worst kayak bisa happen ke portofolio ini bisa turun 70% loh gitu. At any time. Itu bikin lu less sombong di market. Karena ketika lu sombong di market itu biasanya jatuhnya luar biasa. Jadi jangan sombong kalau di market. Karena market tuh suka bunuh orang-orang sombong. Kalau gue di market selalu kayak orang mau ketawain, oh ya kalian belajar di Aceh itu cuma beli Bitcoin gitu. Ya, tapi kalian untung ratusan persen. Emang yang beli Bitcoin di luar belum bisa tahan? Atau bisa tahu kenapa dia beli Bitcoin? Enggak kan? Berapa persen kah dia di cash, berapa persen di portofolio, emang dia tahu? Enggak, belum tentu. Jangan meremehkan cuma beli Bitcoin. Cosmo reksadana di Indonesia kalah sama Bitcoin gua, borong Bitcoin. Malu kan harusnya. Malu itu. Gue cuma boleh pakai satu aset, belinya time harus distributed, itu kalau gue beli di awal mah habis semua. Itu karena gue sebar aja atas bawah. Jadi CAGR-nya turun ke 34,2%. Tapi kalah loh, Ray Dalio. Jadi jawabannya jangan meremehkan cuman beli Bitcoin. Benar. Ya, itu sesuatu yang kesannya simple, tapi ya lu harus belajar. Kayak tadi gimana cara atur emosi ya. Ambil titik tengahnya. Itu bukan cuma di market sih, di hidup sih. Gitu loh. Ya. Cara ngambil di tengahnya tuh gimana? Jadi jangan usah jadi orang yang terlalu happy atau terlalu sedih. Gue ada apa-apanya sama dia nih. Kayak misalnya kita udah putus gitu. Kita enggak. Lompat yuk, selebrasi yuk gitu loh. Kita party yuk. Enggak pernah. Orang yang begitu jadinya apa? Jordan Belfort kan? Jadi gembel lagi sekarang. Jordan Belfort jadi gembel lagi sekarang. Party baru dapat. Kita dapat ya oke. Terus kalau hilang ya paling kita bercanda dikit berdiri sini kita ngeliatin itu hilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rumah. Ya udahlah. Bercanda gitu sudah kerja lagi gitu. Karena kadang market tuh di luar kontrol kita. Jadi jangan paksain gitu loh. Sesuatu yang di luar kontrol. Variabel yang lu bisa atur dalam investasi itu cuma apa? Cash flow lu yang masuk sama waktunya. Market tuh lu nggak bisa expect loh. Ya. Bitcoin tuh kita nggak bisa expect buat tahun depan 150.000. Hanya orang bodoh yang yakin ya harga aset itu akan keberapa. Kita tuh nggak pernah kayak yakin sebenarnya. Kita cuman kira-kira gitu. Contoh kan, gue kira-kira $1 juta gitu kan 2035. Tapi itu tuh kira-kira itu nggak ya kalau yakin gue call option aja dari sekarang. Orang paling kaya di dunia gue. Kenapa gue nggak lakuin itu? Karena gue nggak yakin. Salah prediksinya 200.000. Ya udah happy, naik kan? Gitu. Jadi orang tuh lebih pragmatis, jangan kayak. Tapi ini sebenarnya ada budayanya juga kan, bro. Misalnya orang baru ini sedikit ya selebrasi. Ini selebrasi itu bikin orang tuh jadi gampang hype gitu loh. Kayak misalnya dia skripsi kelar gitu ya. Skripsi kelar, selebrasi. Terlalu hype gitu loh, terlalu hype. Overreact terus misalnya dia ada mau ini bentar lagi menjelang Natal dia seneng gitu kan. Natal gitu. Gue nggak pernah dari kecil gue nggak pernah kayak gitu loh. Gitu. Orang hype gitu. Ada ya kenapa? Karena biasanya orang begitu itu hidupnya tuh nggak pernah ngerjain apa-apa. Kalau kita tuh setiap hari ya. Oh iya. Roller coaster gitu loh. Kita jalan ke kantornya kadang udah mikirin ini ada apa nih. Udah begitu. Jadi seru. Kita ada something yang look forward tuh. Kenapa gue bilang kan, kenapa gue bikin ini kan. Ini gue bikin karena ini bukan cuma sekedar kelas gitu loh. Ini tuh sebuah komunitas yang gue pengen bangun gitu. Discord Nepal tuh 160.000. Kita punya tuh 500 berapa? 18.000 ya. 18.000 sekarang. Itu 3 kali yang gulingin Nepal jumlahnya. Itu nggak main-main. Gitu. Fungsinya apa? Ya gue bilang dari ini mimpi kecil gue pengen bisa bikin suatu tempat baru di mana orang-orangnya semuanya menselebrasi orang-orang yang berhasil. Kenapa mau gue bunuh mindset pesimisnya? Karena dengan adanya begitu,
orang tuh nggak jadi optimis. Jadi kalau ngeliat orang yang kaya, dia iri jadinya. Oh, dia bapaknya kaya. Jadi jahat, hatinya jadi jahat manusianya. Nah, gue pengen bikin suatu society di mana orang ketika dia sukses nih, misalnya lu jadi lawyer kripto nomor 1, gue pengen di ruangan ini, wah hebat gitu. Bukannya iri, kok dia bisa begitu? Misal dia jadi juragan sawah nomor 1 di Indonesia. Bener. Orang di Sama sini semua kan ada komedian juga yang selebrasi. siapa? Yang apa? Punya sawah banyak itu. Oh iya, misalnya lu jadi punya sawah paling banyak gitu. Mungkin nanti apa ada jadi bisa pengepul besar segala macam. Harusnya diselebrasi begitu. Bukannya diiri. Karena iri hati itu adalah bukti bahwa lu nggak pernah ngerjain apa-apa di hidup. Lu jadi orang yang iri hati. Itu lu jadi kayak lihat semuanya dari kacamata yang pesimis. Realistis pun adalah sebuah format dari pesimisme. Karena artinya lu mau jadi sama dengan orang lain. Itu herd mentality yang gue pengen buang. Nanti society gue yang baru. Ini kalian tuh salah satu fondasi-fondasi awalnya gitu yang gue pengen bikin. Apakah bisa terjadi? Ya kan mimpi dulu, ya nggak? Cuman gue pengen di mana society itu kekayaan itu di orang nggak iri lagi gitu, diselebrasi. Gue pengen di mana dunia ini tuh dunia gue at least ya badannya. Di tempat gue nantinya kan tempatnya gue bangun fisik gitu. Di tempat gue ini sekolah itu bukan nurut, orang nggak bukan nurut, tapi diajarkan kan ntar ya udah canggih kan. Gimana caranya anak-anak tuh bisa belajar langsung gitu sana. Ini mimpi gue yang paling awal sebelum gue mimpi kayak punya McLaren Senna dan lain-lain. Ini 2019 gue tulis. Gue baru ingat karena gue baru buka buku gue lagi. Ini gue tulis. Jadi mimpi gue yang pertama tuh bukan cuma jadi kaya. Jadi kaya karena gue pengen bangun ini. Gitu. Sekolah di mana kreativitas yang didorong. Yuk anak-anak jadi kreatif. Builder jadi. Isinya builder semua. Karena kalau semuanya sejahtera, ya ini tesis pribadi gue. Kemiskinan itu adalah akar dari semua kejahatan. Jadi kalau semuanya kaya, karena dibilang, oh nggak mungkin dong semua kaya. Bisa. Ketika teknologi canggih, robot tuh dari mana-mana, harga air putih jadi 0. Harga gelas jadi 0. Karena dibikin semua sama robot. Baju ini ya sekarang. Sekarang cuma 100.000 gue beli di Uniqlo. Ya kan? Kenapa? Karena teknologi. Kalau teknologi semua canggih, semuanya jadi builder. Semua manusia itu bisa jadi kaya. Dan kalau udah semua kaya, pertanyaan ngapain kan? Lebih kreatif jadinya. Lombanya lebih kreatif, entah jadi seniman, mau bikin lukisan gitu kan. Ya. Mau bikin karya, mau bikin roket, mimpi yang jauh. Jangan cuma jadi orang yang kayak, oh ya udah kita seadanya makan ini. Itu hancur society. Gue nggak bisa biarin ada manusia kayak begitu. Buat yang nggak suka dan nentang gue silahkan. Cuman dengan trajektori gue sekarang, ini juga kemarin salah satu yang gue diskusikan dengan mentor gue. Ini yang ide yang dia bawa ke gue setelah udah tanggal ini kan apa? Ya. Salah satu inilah dia ketemu ada beberapa pemimpin negara kecil. Jadi di dunia itu ada negara-negara kecil. Di mana di negara-negara itu tuh mereka butuh resource. Dan kalau ada orang yang punya resource sangat besar tancap di situ ya bisa jadi punya mereka gitu. Dan itu udah terjadi di saat sekarang ini udah terjadi. Dulu nggak bisa terjadi kenapa? Karena uangnya bermasalah. Kalau gue bikin misalnya Timothy currency itu kan diketahui satu dunia. Ya. Tapi tempat tadi itu bisa pakai Bitcoin sekarang. Itu baru bisa terjadi, namanya network state. Nah ini lagi banyak nih, dikerjain sama banyak orang. Cuman yang paling kemungkinan bisa bikin itu terjadi ya mungkin salah satunya ada komunitas kita. Jadi ini bukan cuma kelas. Ya sebenarnya Belajar. komunitas kan apapun ya. Orang kayak kumpul-kumpul naik mobilnya juga banyak. Komunitas, Ya. betul. Jadi kalau ada orang yang punya satu tujuan, pengennya sukses dan berkembang bareng ya nggak masalah. Karena yang mending kita inilah ya bersatu sama orang yang positif. Karena itu positifme itu Nular. ke orang yang lain. Kalau kita selalu berdekatan dengan hal yang negatif ya pasti kita akan negatif. Iya. Apakah kayak orang itu selalu ada jaminan berhasil atau enggak tuh enggak. Enggak ada jaminan selalu berhasil. Tapi kalau dari awal dari niatnya kita tuh mau berhasil itu kan ada 50-50 chance daripada orang yang dari awal tuh mau gagal aja. Karena ya itu tadi ya memang pada dasarnya nggak masalah ya punya tujuan yang besar. Ya. Karena kan kalau kita nggak bisa mencapai fullnya pun kan setidaknya mendekati tujuan awal itu. Betul. Jadi ya harus optimis, harus semangat, harus kumpul sama orang yang punya visi yang sama. Kecuali ya pengennya nggak punya visi, pengennya emang males ya udah kumpul orang males. Tapi kalau begitu dibiarin semua satu generasi begitu, gimana?
Bahaya. Idealismenya itu bahaya. Bikin orang jadi biasa aja tuh bahaya. Gitu. Orang harus mau bisa bikin perubahan. Tapi kan ada dua nih. Ya. Orang yang mau perubahan tuh ada dua nih. Baik lagi nih. Yang satu ini juga ada, menurut gua ada yang jelek. Yang jelek kenapa? Dia punya idealisme. Contoh. Oh, kita harus majuin ini dari pangan dan lain-lain. Dia bersuara terus, tapi dia nggak pernah ngapa-ngapain. Dia cuma kritik apa yang ada. Itu juga jelek. Komentator jadi. Komentator jadinya. Ketika kita kritik, bahkan kalian nggak pernah dengar kan, gue bener-bener kritik. Ketika gue kritik pendidikan, gue bangun 6 sekolah. Iya. Gitu. Fisik ada gitu loh. Anak-anaknya gratis sekolahnya. Pakai sistem yang kita bikin sendiri. Kita bener-bener bikin dan kita reiterasi, kita training, bahkan kita lihat gitu. Gurunya kita training. Karena memang ini ya apa, kita tuh jangan sampai karena kesulitan atau karena keadaan jangka pendek yang sedang kita hadapi itu menghancurkan visi jangka panjang. Ya memang kalau kita ngomong hidup realistis, saya harus bekerja, saya harus kayak biayain orang tua. Ya itu semua orang lah ya. Kita kan punya tanggung jawab sosial. Jangan kamu mendramatisir sesuatu yang memang kamu dari lahir itu udah menjadi tanggung jawabmu. Jangan kamu melebih-lebihkan sesuatu yang kodratmu udah kamu harus kerjain. Itu nggak akan pernah kamu bisa sampai langsung sini. Kamu aja masih nangis kenapa aku jadi laki-laki kan? Bener. Udah berat laki-laki berat. Berat ya. Tapi jangan sampai kayak oh ini aku harus punya bos yang toksik, aku harus kerja gini. Jangan kesulitan di sini tuh membunuh kamu punya Betul. lini masa jangka panjang. Ya realistis nggak apa-apa 2-3 hari ini realistis. Ya. Cuman kamu nggak bisa membunuh mimpimu 2-3 tahun, 20-30 tahun ke depan. Ini masih ada loh hari esok begini terus kamu kan temuin jalan Ya. kerja ke sini. Kamu dari sini aku berat. Ya di sini terus jadi. Ya. Ya, jadi ayolah, jangan apa-apa jadi orang bermimpi ya. Ya. Karena semua itu pun ya saya pun di sini awalnya semua juga dari mimpi. Ya. Negara merdeka juga dari mimpi ya. Ada roket ke Mars juga dari mimpi. Elon Musk mimpi kan? Bener. Pas kecil. Karena dia baca Hitchhiker Guide to Galaxy kan. Mimpi loh itu awalnya. Sama gue juga mimpi. Gue mimpi pengen bikin tempat gue sendiri, society yang baru, peradaban baru. Dan ini memang gue beneran gue bikin. Jangan sampai inilah ya apa karena trauma masa lalu jadi kayak orang ya saya trauma masa lalu ya lebih parah mungkin ya saya lebih parah ya, nggak yang bukan cerita yang saya harus jual ke sosmed juga lebih parah ya daripada orang lain mungkin ya trauma masa kecil dan sebagainya cuman bukan hal yang saya jual apakah saya juga harus berkutik oh saya dulu pernah mengalami ini di hidup saya terus saya harus broadcasting untuk semua orang nggak apa-apa gitu nggak apa-apa gitu kan jadi orang biasa aja ya nggak bisa begitulah Betul. ya, mindset yang salah Karena bahaya. Contagious juga. bener Seperti optimisme, pesimisme itu juga contagious. Cuma itu kan lebih gampang diraih masalahnya. Bahayanya propagandanya itu lebih gampang diraih. ya karena itu tadi orang kan udah capek nih kehidupan ya oke lah saya capek kayak setiap hari harus bayar kontrakan harus kan ini lebih realistis ya cuman kan ini kalau hal yang kecil ini ya membatasi kita lihat the biggest prize-nya di sini ya kita akan selalu tektokan di sini terus tiba-tiba lah udah 40 tahun Ya, udah 50 tahun bangun nanti. oh kok tetap di sini gitu kan ya tapi karena apa karena ini diblokir kayak oh kamu nggak bisa ke sini ya padahal kan kamu bisa ke sini Ya. ya teknologi banyak ada AI ada semuanya tapi kalau di sini nggak bisa ke sini kamu sampai kapan pun nggak akan pernah bisa ke sini padahal kan banyak jalur kamu tinggal muter kan buat ke sini ya jadi jangan terjebak ke dalam perasaan jangka pendek yang mana karena hari ini berat jadi kamu mikir 5 tahun lagi bakal berat tuh pasti bakal berat 5 tahun itu ya mindset Manusia tuh bakal berat. tadi. Iya, dibilang itu mindset mindset itu namanya. Iya. yang penting apa berarti Mindset. Mindset ya, bukan genset ya. Tapi memang akhirnya berani untuk bermimpi dan nulis banyak mimpi juga. Gak apa-apa, nggak ada. tapi gimana akhirnya kekuatan dari mimpi apa yang kamu pahami akhirnya sekarang Ya akhirnya ketika kita berpikir apa yang kita inginkan kejadian kan kejadian. mic-nya gini nah Semestanya akhirnya mendukung kayak bisa hadir di sini kan karena sebelumnya tiap nonton video di YouTube pengen juga hadir di sini gitu. Akhirnya tiba-tiba dapet invitation gitu. Nah, kalau dulu gua kan mimpi gua cuma bisa tulis gitu. Tapi kalau gua lagi niat dikit gua gambar, tapi jelek banget gitu mobilnya. ya Kalau sekarang enaknya ada AI. Lo kalau mimpi bisa jadi kenyataan. Gua tuh taruh notes. Gua taruh gambarnya yang gua mau bangun. Ini gua mau bangun di hidup gua. Sebelum gua mati gua mau lihat gitu. Kalau udah jadi baru mati. Ya.
Gimana caranya nggak tahu. Gitu. Step by step gitu. Tapi gue harus kumpulin isi orangnya dulu kan. Kita bergerak secara digital dulu. Ya. 518.000 tuh nggak sedikit loh teman-teman. Bisa dihitung jari loh orang ke Indonesia yang bisa manggil orang ribuan tuh sekali datang ribuan. Yang bisa menuhin Senayan cuma sekali manggil tuh nggak banyak. Karena kan sebenarnya itu bisa terjadi karena kita kan selalu punya visi bersama. Ya. Kenapa kamu mau datang? Karena hatimu pasti tergerak. Kenapa tergerak? Karena kamu pengen punya tujuan yang sama. Betul. Jadi di era dunia sekarang orang tuh punya mimpi diketawain. Contoh yang tadi mau kayak, oh ini usaha orang tua dan lain sebagainya. Coba kamu kayak cerita itu ke orang yang lain, pasti selalu diketawain. Karena apa ya? Karena mereka itu selalu begitu. Dan sorry nih ya, yang ngetawain itu biasanya selalu satu generasi yang lebih tua daripada kita. Nggak selalu tuh. Karena apa? Karena dia merasa kayak, lah zaman saya dulu saya nggak punya loh opportunity seperti sekarang. Jadinya kan dendam. Saya pun juga tidak, pasti saya at some point iri juga dengan anak saya. Lah, dulu zaman saya nggak ada ini nih. Gitu. Karena kan pasti sekarang orang-orang yang di usia tua, ya satu generasi lebih tua dari kita, lah enak banget ya anak zaman sekarang gampang bikin duit pakai ini. Saya dulu masih pakai telepon di Telkom nih, sulit. Zamannya lebih sulit. Akhirnya, saya kan bukan berarti karena begitu kamu jadi kayak benci generasi di bawahmu kan. Kan kalau begitu kan nggak akan pernah bisa berhenti. Harusnya kamu support. Atau bahkan belajar dari dia. Karena mungkin saya belajar, pasti saya nanti belajar sama anak saya. Dan itu udah suatu ketentuan, suatu kepastian. Bahwa akan ada satu generasi di bawah kita yang pasti lebih oke. Yes. Ya kan, itu kan sebenarnya teknologi juga selalu begitu kan. Kita harus menerima ya bahwa mungkin di suatu titik tertentu kita harus berdamai dengan keadaan bahwa kita nggak sehebat itu lagi dan itu nggak masalah karena toh ternyata yang paling kenceng ya paling kesel itu kayaknya generasi satu di atas kita tuh biasanya. Ya, satu di atas kita. Jadi gini, kenapa yang satu di atas kita tuh biasa lebih kesel dengan generasi kita? Karena yang satu di atas itu yang berhasil, yang pegang sekarang. Ya. Oke? Jadi kenapa messagingnya gue udah mulai ubah. Gue setiap kali lihat di sosial media gue, ini ada generasi tertentu, gue kalau bisa nggak usah nonton deh. Gue cuma pengen 74 juta orang yang nonton. Z, exactly. Ya bawahnya juga boleh lah. Ya. Gitu. Kenapa? Karena ini bentar lagi loh. Karena Nepal itu yang jatuhin tuh Z, spesifik Z. Dia masih Z. Orang kan ketawain kan, Gen Z kan. Oh kalian ke kampus di sini mungkin ada yang ketawain. Oh, bayar akademik itu buat datang ke sini. Tapi mereka nggak tahu apa yang lu dapat hari ini. Mungkin ngubah hidup lu sampai lu mati. Dan bahkan kan banyak juga nih supervisornya tuh selalu ngetawain dan selalu curhat. Paling susah ngatur anak Gen Z. Oh iya, begitu Padahal kan. biasanya Gen Z-nya itu yang selalu bawa perubahan di kantornya loh biasanya. Betul. Kayak saya pun juga begitu. Dia waktu kuliah dulu saya jadi dosen apa nih dosennya Gen Z. Kayak susah diomongin, susah dikoordinasi, selalu bikin aturan sendiri ya. Tapi cuma saya loh dosen yang jadinya begini kan. Karena apa? Karena saya selalu berani berpikir begini. Nah, biasanya begini jangan nggak bisa kaya, jangan. Nah, ini yang terjadi kan. Ada beberapa bubble kan. Ini kayaknya lebih sedikit sekarang dan yang dulu gitu loh. Yang ini tuh nguasain gitu. Ini yang sekarang berkuasa nih. Yang punya semua uangnya, semua kuasa everything. Ini tuh teknologi mulai di sini nih. Nah. Ini AI, kripto, dan lain-lain. Ya ini sebenarnya sama kayak kata-katanya ini ya. Kemarin presentasinya Olaf ya di Token 2049. Jadi yang expose to internet itu orang di generasi kelahiran tahun 94 sampai 2006. Jadi yang sebelum itu ya atau yang sesudah itu teknologi atau internet tuh nggak semaju itu. Ya. Itulah mengapa ya golden age-nya itu orang yang lahiran 94 sampai 2006. Yaitu dia expose yang mana kita. Sebelum itu tuh mereka nggak mengalami ya perkembangan internet yang signifikan. Kenapa? Karena biasanya ini ada teorinya gua. Ini ada aset bubble-nya. Kenapa? Karena mereka dapat dua. Mereka dapat saham. Oh ya. Sama mereka dapat properti. Sama emas juga bahkan. Iya, sama emas. Nah, ini nggak tahu dapat apa. Ini dapat Bitcoin nih yang ini. Ini dapat kayak sama kripto. Ya. Ini gua nggak tahu dapat apa. Dapat Hikmahnya. Jadi mereka ini kalau apalagi misalnya influencer yang di sini, oh, jangan kaya. Gitu. Iya. Jadilah seperti saya. Dia bilang, oh ini orang kalau ini mau jualan kelas. Lah kan juga jualan kelas, tapi nggak laku problemnya. Iya. Karena bukan kelas yang kita bawa. Gue mau ambil ini semuanya.
Semuanya. Dan beberapa dari kalian ini yang pertama ibaratnya ikut ke dalam peradaban Misi. baru gak? Misi beneran bikin peradaban baru. Gua nggak Komunitas sembarang. super community. Orang kan bilangnya nggak mungkin kan, betul? Mereka sekarang berteriak-teriak ke sini kan. Ini kan yang terjadi influencer nih, berteriak-teriak ke sini. Ada fungsinya? Nggak ada. Tapi kita mainnya apa? Waktu, ini bom waktu, ini akan sini. Gua nggak harus ngapa-ngapain, ngerti nggak? Iya. Ada yang nanya nggak, kenapa kok gua nggak pernah Makanya bersuara? ya, kalian kan sebenarnya ini future leader of the generation. Ya. Jadi Kalian ini. mungkin ya biasanya yang menang tuh yang selalu diketawain duluan ya. Always has been. Kenapa? Kalau orang ngetawain itu sebenarnya dia takut sama potensi orangnya. Ya. Makanya dia mau look down on you supaya kamu nggak bisa kemana-mana. Tapi kan sebenarnya tanpa kita effort yang signifikan pun, ya, karena jalannya itu akan selalu kebuka sebenarnya. Tapi ya itu tadi, optimisme. Ya. Jadi 2045 ya bisa emas beneran kalau kita optimis. Ya. Oh bisa Jangan emas banget. dengerin kayak orang-orang di sosmed yang ya itu tadi ya banyak kritik sedikit aksi. Karena banyak sekali orang tuh yang banyak kritik sedikit aksi. Tapi selalu di sini generasinya, perhatikan. Selalu di sini generasi. Atau anak sini yang main sama sini. Interseksinya, ya. Main biasanya. Main, ya. Karena Ya. sering nongkrong gitu mungkin. Ya, di interseksinya. Jadi ini sama ini kita berdua dapat asetnya. Mereka tuh bener-bener boom properti sama boom di saham. Dari ISG mulai sama emas. Emas bener, juga. Ya. Mereka dapat 3, jadi kaya. Iya. Ini nggak dapat apa-apa. Kita dapat sama kripto. Jadi ini yang bakal ngubah. Tapi apakah perlu gua kritisi? Apakah perlu gua ini? Tidak perlu menurut gua. Ya diayomi harusnya kan. Diayomi gitu. Bener. Kenapa? Karena ketika ini waktu dia bakal jalan nih, dan sampai sini. Nyampe ininya ujung, ini ke sono, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain karena duitnya semua di sini. Ini teori populasi nih. Jadi buat yang bilang, oh ini cuma lucu, gua kasih tahu, kita punya komunitas ya. Ini kan berarti kan kalau YouTube ya, kita ngomong YouTube kasar, gua punya 3 juta ya. 3 juta ini impressionnya berapa? Gua bikin Instagram post aja yang view itu bisa berapa? 20 juta. Ya. Gua tuh udah pegang berapa persen dari sini? Berapa? Dengan impression 20 juta. Exactly. Dikit lagi game-nya. Gue mau ini sampai semuanya. Jadi gue nggak butuh ini gue nggak butuh. Nggak usah dengerin. Tapi malah lucunya yang apresiasi kita berdua tuh malah di sini loh. Ya. Ini yang Karena udah dapet ini kan. kadang suka main ke kantor kita juga orang-orang Bener. hebat di sini. Karena Di sini. udah dapet ini. Iya. Karena udah dapet ini. Dapat ya. Ya. Nah kalau ini udah pasti kegencet nanti generasi. Generasi kita bakal lompatin ya. Jadi end game-nya ini bikin tadi apa? Gua tuh pengen kekayaan, kebebasan, kreativitas 3K nih. Gue pengen ini kalau society yang kayak begini gila. Dia bisa bikin sawah yang efisien banget. Dia penuhin semua mungkin tanahnya. Ketika tanahnya udah full, karena lu yang paling tahu misalnya nih cara nanam sawah, lu bikin vertical farming akhirnya. Ya. Lu bikin di dalam gedung sawahnya sampai atas tinggi. Orang mungkin ketawa sekarang tapi emang arahnya dunia ke sana. Terus lahan yang lain jadi lebih efisien lagi. Per lahannya tuh lebih efisien, lebih ini ke atas. Mungkin orang ketawa, ya kayak sekarang kan dulu gue bakal jadi triliuner ketawa orang. Sekarang udah gak ketawa lagi. Nah mungkin kalau sekarang gue ngomong ini orang udah gak ketawa lagi, mungkin bisa beneran gue bangun. Ya nggak tahu mulai dari mana, tapi kita lihat nanti. Mulai dari komunitasnya dulu ya, dan dari sini Ya. udah 518.000. Nah makanya buat kalian yang belum masuk ke Discord ini fungsinya, kita mau kumpulin. Benar. Baru 518.000, masih jauh dari targetnya. Targetnya 74 juta. Ya, kita pengen jadiin digital community, nanti kita lebarin. Tapi ini prinsip-prinsip yang gue pengen bawa. Kita bisa kaya bareng, kita bebas, nggak usah pakai jas, nggak usah pakai dasi. Kaos aja nggak apa. Emang kenapa? Bukan berarti pakai kaos itu gue nggak sopan kan? Kebebasan, kreativitas. Lu bisa bebas jadi orang yang kreatif. Apapun yang lu mau capai, apapun yang lu mau bikin, go for it. Gitu. Jangan takut. Oke?